Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rahmawati. Saya mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi IAT semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis oleh dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi, STMK. Semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan membahas kitab Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud. Selamat menyaksikan. Langsung saja di sini saya akan membacakan biografi singkat Imam Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Daud memiliki nama lengkap adalah Sulaiman bin As'as bin Ishaq bin Basir bin Imran bin Al-Ahwazi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan yang pada saat itu termasuk kota Basharah, Irak pada tahun 202 sampai 275 Hijriah. Ayahnya yang bernama Al-As'ad bin Ishaq adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Zaid. Yang demikian, saudaranya Muhammad bin Al-As'ad termasuk orang yang menekuni dan menuntut hadis dan ilmu-ilmunya. Beliau juga merupakan teman perjalanannya dalam menuntut hadis dari para ulama ahli hadis. Setelah hidup penuh dengan kegiatan ilmu, mengumpulkan dan menyebarluaskan hadis, Abu Daud wafat di Bashrah. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah. Abu Daud termasuk ulama yang mencapai derajat tinggi dalam beribadah. Kesucian dirinya, kesolihan dan wara yang patut diteladani. Sebagian ulama berkata, perilaku Abu Daud, sifat dan kepribadiannya menyerupai Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menyerupai Waki', seperti Sufyan As-Sawri. Sufyan seperti Mansur menyerupai Ibrahim An-Naqai, Ibrahim menyerupai Al-Qamah seperti Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud seperti Nabi Muhammad SAW. Sifat dan kepribadian seperti inilah menunjukkan kesempurnaan beragama, perilaku, dan akhlak Abu Daud. Abu Daud mempunyai falsafah tersendiri dalam berpakaian. Salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Bila ada yang bertanya, beliau menjawab, lengan yang lebar ini untuk membawa kitab, sedang yang satunya tidak diperlukan. Kalau dia lebar berarti pemborasan. Selanjutnya, rihlah pendidikan Imam Abu Daud. Abu Daud adalah seorang ulama, hafid, penghafal Al-Quran, dan ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan keislaman, khususnya ilmu fiqih dan hadis. Pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa Arab, Al-Quran, dan pengetahuan agama lainnya, hingga usianya mencapai 21 tahun. Abu Daud bermukim di Baghdad, setelah itu melanjutkan belajarnya keluar daerah seperti Hijaz, Syam, Suriah, Mesir, Khurasan, Roy, Teheran, Herat, Kufah, Tarsus, dan Basrah. Secara kronologis, tempat-tempat atau kota-kota yang disinggahi Abu Daud dalam rangka mencari ilmu adalah Irak, Basrah, Hijaz, Fustat, Yerusalem, dan Syam. Setelah perjalanan studi tersebut, Abu Daud berhasil menulis salah satu karyanya yang cukup monumental, yakni Sunan Abu Daud. Banyak ulama hadis yang tercatat telah berguru kepada Abu Daud, sekaligus mengambil dan menyebarkan hadis-hadis yang ada dalam sunan itu. Di antara karya-karya Imam Abu Daud adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kitab As-Sunan. Yang kedua, Kitab Al-Marasil. Yang ketiga, Kitab Al-Qadar. Yang keempat, Kitab Nasikh wal Mansukh. Yang kelima, Fadailul Amal. Yang keenam, Kitab Az-Zuhud. Yang ketujuh, Dalailun Nubuwah. Yang kedelapan, Ibtidaul Wahyi. Yang kesembilan, Ahbarul Farih. Kemudian bagian paling ujung kiri itu adalah cover bagian luar dari kitab Sunan Abu Daud. Kemudian yang tengah ini adalah cover bagian dalam dari kitab Sunan Abu Daud, dan yang samping kanan ini adalah muqaddimah dari kitab Sunan Abu Daud. Lalu ada biografi Al-Musannif. Kemudian kitab pertama yang ada pada kitab Sunan Abu Daud itu membahas tentang
At-Taharah. Dan kitab terakhir yang ada pada kitab Sunan Abu Daud itu membahas tentang al-adab. Contoh hadis Abu Daud. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum akhrajahu Abu Daud wa sahihu Ibnu Hibban. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kualitas hadis dalam Sahih Abu Daud. Dalam kitab Sunan Abu Daud terdapat hadis sahih dan hadis yang menyerupai hadis sahih hasan serta hadis yang mendekati hadis sahih. Dan ada juga dari hadis-hadis dalam kitab Sunan tersebut yang sanadnya tidak sahih, dan ada juga yang tidak dikomentari yang berarti sanadnya baik. Selain itu, juga dalam kitab Sunan Abu Daud banyak terdapat hadis mursal. Ulama hadis meneliti hadis yang tidak dikomentari oleh Imam Abu Daud. Hasilnya bahwa dalam hadis-hadis tersebut ada yang sahih, hasan dan dhaif. Dan khusus yang dhaif hanya digunakan untuk pembelajaran i'tibar saja, bukan dijadikan hadis yang pokok yang digunakan untuk berhujjah. Menurut Ibnu Shalah bahwa hadis dhaif digunakan oleh Abu Daud ketika tidak menemukan lagi hadis yang sahih untuk menentukan suatu hukum. Karena menurut Abu Daud bahwa hadis dhaif lebih utama daripada fatwa seseorang, sebagaimana beliau mengikuti cara gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu tadi pembahasan tentang kitab Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.